Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya, Nanda Pradika. Teman-teman pastinya sudah tahu Zoom dan juga Google Meet merupakan dua platform yang paling digunakan ketika kita lagi lockdown adanya COVID-19. Nah, mungkin teman-teman juga bakal tahu kalau Google Meet itu adalah sebuah aplikasi yang tidak usah diinstal. Karena teman-teman cukup saja ke websitenya dan teman-teman bisa mengaksesnya langsung di sana. Nah, tapi masalahnya, bagi teman-teman yang mungkin awam, pasti teman-teman akan mencoba untuk mencari installernya. Nah, di sini nih, saya memiliki file yang namanya adalah Google Meet. Nah, apakah ini adalah sebuah installer? Sekarang kita coba cek terlebih dahulu. Kita coba properties terlebih dahulu. Kita lihat dari detailsnya. Nggak ada keterangan sama sekali, dan ukurannya juga kecil, 2,19 MB. Oke, saya akan kasih spoilernya terlebih dahulu ya. Kalau file yang saya punya ini adalah sebuah virus Trojan GDI. Dan terima kasih sekali lagi ya, kebetulan ini diciptakan oleh salah satu viewer yang bernama CyberHell. Kebetulan memang dia mengirimkan kepada saya atas nama CyberHell. Jadi saya nggak tahu ya, apakah nama aslinya siapa atau siapa akun dari channelnya. Mungkin kalau misalnya ada pembuatnya bisa tuliskan saja di kolom komentar. Bisa muncul saja di kolom komentar seperti itu ya. Terima kasih gitu ya. Nah, sekarang saya akan coba Google Meet-nya. Apakah benar ini installer atau memang benar ini adalah sebuah virus GDI yang diciptakan katanya adalah ciptaan dia yang pertama gitu. Jadi kita akan lihat nih bagaimanakah virusnya bekerja. Sekarang kita akan lihat di sini saya menggunakan Windows 10 di VMware, jadi tidak ada PC yang tersiksa sama sekali. Oke, sekarang kita langsung jalankan dan inilah yang akan terjadi. Teman-teman bisa lihat ya, teman-teman kalau misalnya mendapatkan file ini langsung dari si pembuatnya, maka teman-teman akan mendapati bahwa file ini bervirus, virus detected. Saya juga ingin download, ternyata memang benar virus detected. Ya itulah sistem dari antivirus, jadi bisa mendeteksi sedini mungkin. Nah, sekarang kita akan langsung run saja dan ini. Apakah kita yakin ingin run dari Google Meet? Oke, ini seperti pertanyaan klasik virus-virus GDI. Biasanya seperti ini, ada 2 kali pertanyaan. Tapi apakah 2 kali pertanyaan? Sekarang kita akan langsung yes terlebih dahulu. Kita yes dan oke. Teman-teman bisa lihat ya, ini adalah hal yang paling klasik dari virus GDI. Biasanya orang-orang yang membuat virus GDI pasti akan membuat tampilan yang di reverse seperti ini. Ya, ini katanya adalah virus GDI pertama buatan dia gitu. Kira-kira kayak gimana nih? Dan teman-teman bisa lihat ya, tiba-tiba icon-icon yang random, yang resolusinya mungkin agak pecah atau segala macam, ini icon mungkin dari Windows 10 atau Windows 8, tiba-tiba muncul ke desktop kita secara random. Jadi kalau teman-teman mungkin menganggap ini adalah sebuah installer, maka teman-teman kayaknya salah deh. Karena teman-teman pasti akan langsung panik. Kalau teman-teman panik, memang wajar. Ini adalah sebuah virus, bukan sebuah installer. Dan tampilannya mulai lebih smooth. Oke, mungkin kalau misalnya teman-teman pernah, mungkin sering gitu ya, menonton video saya tentang virus GDI, itu pasti tampilannya akan bikin pusing. Tapi kalau di sini cenderung slow. Dan tuh, walaupun pindah-pindah PC kita kenapa nih, seolah-olah kenapa gitu ya. Tapi di sini kayak masih bisa dinikmatin gitu. Teman-teman tidak perlu takut pusing atau kenapa-kenapa. Di sini semuanya berjalan dengan slow, dengan enak gitu ya. Jadi bagi orang-orang awam, bagi teman-teman yang awam, kok Google Meet kayak gini ya? Ini virus ya. Jangan dianggap ini adalah sebuah installer. Oke, ini tampilannya mulai seperti ini. Ada payload yang memang sengaja ditampilkan seperti ini. Ini nggak berat. Payloadnya jujur ini tidak berat, tapi memang bisa menampilkan seperti ini. Kita akan coba lihat sampai akhir bagaimana tampilannya mulai ditemputikan dan tiba-tiba payloadnya hilang. Kenapa nih hilang? Saya coba Task Manager dulu. Apakah di-disable? Ternyata Task Manager tidak di-disable sama sekali. Sekarang kita lihat dari prosesnya, apakah ada virus lagi di sini yang masih berjalan di sini? Oke, tidak ada sama sekali yang berjalan di belakang layar. Dan sepertinya kayaknya virusnya sudah mati saja seperti ini, gitu. Karena katanya ini adalah virus GDI buatan dia yang pertama, gitu ya, buatan CyberHell. Kebetulan yang ngirimnya memang di sini atas nama CyberHell. Saya tidak tahu ya, mungkin kalau misalnya ada pembuatnya bisa tuliskan saja di kolom komentar. Kalau misalnya kita lihat di sini tidak ada proses yang mencurigakan. Semuanya aman terkendali. Sekarang kita coba restart dulu. Apakah tiba-tiba master boot record kita akan
tiba-tiba langsung terreplace? Karena biasanya virus Trojan GDI itu semuanya seperti itu. Sekarang kita akan coba restart dulu. Apakah aman di sini atau tidak? Sekarang kita coba restart terlebih dahulu. Kayak sudah tidak ada payload lagi sama sekali di sini. Dan VMware dan Windows kita masih normal. Seperti ini. Nah, disinilah sepertinya teman-teman mulai sadar bahwa ternyata virus yang katanya GDI Trojan ternyata aman juga di sini. Jadi, apa kesimpulannya? Mungkin bagi teman-teman yang kayaknya suka ngikutin channel saya yang selalu membahas virus-virus GDI, buatan Leurak, buatan Pankoza, buatan Wiped, atau buatan siapapun, atau buatan mungkin viewer-viewer yang lain, yang katanya pasti destruktif, pasti berbahaya. Itu ternyata tidak selamanya seperti itu. Karena kenapa? Karena virus itu berbahaya atau enggaknya, itu sekali lagi tergantung dari developernya. Mau membuat bahayanya itu segimana. Gitu. Jadi makanya, kalau misalnya ditanya, ini efeknya apa, sebenarnya teman-teman lebih tepatnya adalah, teman-teman harus coba, itu satu. Atau yang kedua, teman-teman langsung tanya aja developernya. Itu. Sebenarnya caranya adalah seperti itu. Kebetulan, untuk virus kali ini, walaupun GDI namanya, tapi ternyata tidak berbahaya sama sekali. Ya, jadi seperti inilah virusnya. Virus GDI, tapi ternyata ramah sekali untuk PC kita dan bisa dicoba. Tapi tetap ya teman-teman, walaupun teman-teman coba, ternyata virus ini tetap tetap dianggap virus. Teman-teman mau download pasti akan dianggap virus. Saya coba di sini ya untuk kita coba scan with Microsoft Defender. Dan teman-teman oke, di sini no threat found, tumben. Kalau teman-teman coba untuk mendownload ini di Windows Security yang sudah diupdate, kebetulan di sini saya menggunakan Windows 10 ya, yang dimana belum tidak diupdate sama sekali gitu ya, versi yang ini nih, WinFair. Kita coba versi ini. Nah kebetulan 22H2 bukan 23H2. Jadi teman-teman akan mendapati bahwa virus ini aman. Tapi kalau teman-teman coba untuk update Windows teman-teman, kalau misalnya sudah terbaru dan teman-teman menganggap ini satu threat found, maka teman-teman sama seperti saya, yang dimana virus ini memang beneran virus, tapi di sini tumbennya adalah tidak berbahaya sama sekali. Kita bisa jalankan lagi seperti ini, dan yes, dan sudah, tampilannya akan sama seperti tadi, seperti itu. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Kalau misalnya ada penjelasan yang salah, atau mungkin bagaimana, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Apalagi bagi kreatornya. Kalau misalnya kreatornya bisa berkomentar, saya persilahkan, dan mungkin bisa jelaskan juga virusnya. Seperti ini, katanya ini adalah virus pertama buatan dia, seperti itu. Tapi udah lumayan seperti ini ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Sekali lagi, saya bukan ahli dalam dunia perkomputeran, tapi saya di sini hanya ingin berbagi kepada teman-teman mengenai hal-hal di luar pembahasan yang sering dibahas oleh oleh orang-orang yang suka bahas komputer di tempat sana, di luar sana, seperti itu ya. Oke guys, saya Nanda Pradika, see you next time.